Shalom saudara, suatu kebahagiaan tersendiri untuk hadir bersama-sama umat Tuhan yang di tempat ini. Dan biarlah Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat haus dan lapar kita, dan Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Tadi kita dengar pesan Tuhan tadi, berapa banyak yang tersentuh, melas banget. Dia sangat ingin bersekutu sama kita, dia sangat ingin dekat sama kita. Dia mau menguatkan kita, dia mau menghibur kita, dia mau beri jaminan kepastian bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita bisa mengaminkan apa yang tadi dia bilang? Jangan takut, aku selalu bersertamu, aku menyertaimu. Teguhkan hatimu. Lihat ya, waktu umat Israel ada di Mesir, Tuhan bikin suatu keputusan, Tuhan ada di surga. Begitu Adam sama Hawa diusir keluar, Tuhan kehilangan dua orang tokoh yang tiap hari menjadi pusat perhatiannya. Dan dia bilang, begitu besar kasih kepada kita sehingga dikaruniakannya putra yang tunggal untuk membawa kita kembali. Untuk bawa kita kembali butuh proses yang panjang. Dan lihat, Tuhan gak sabar. Dia gak sabar tunggu kita datang ke situ. Tapi dia bilang, aku mau datang kepadamu. Di mana dia bikin tempat untuk berjanji sama kita bertemu? Di perjalanan dia perintahkan Musa bikin kemah suci. Di situ akan hadir, aku akan hadir di tengah-tengah umatku. Aku akan menyertaimu. Aku akan membuka jalan bagimu. Aku jadi tiang awan, tiang api bagimu. Dia gak sabar nunggu kita datang. Sampai dia perintahkan Musa, bikin itu kemah suci, aku mau hadir di situ. Aku mau ada di tengah-tengah umatku. Dan kemudian apa? Dikenapi ya, tabut Allah masuk ke situ, dan situ tempat Tuhan hadir. Untuk bisa bersekutu sama umatnya. Sampai ke masanya Daud merasa, Allahku tidak layak untuk tinggal di dalam kemah. Aku punya istana yang besar, aku punya rumah yang bagus, aku bisa ini. Allahku mesti dibangunin gedung. Disitulah Daud kemudian bercita-cita untuk membuat bait Allah. Bait Allah itu biasanya disebut juga Ka'bah ya, atau bait suci, tempat berbakti, rumah Tuhan. Bahkan ada istilah kenisah. Kenisah itu ada tempat yang kudus. Di mana Tuhan hadir itu tempat yang kudus. Kita lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 9. 1 Raja-Raja 2 ayat pasalnya ke-9 ayat 3. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang mata. Mataku dan hatiku ada di situ. Dan sini tempat tinggal siapa ini kalau kita baca sini? Untuk membuat namaku tinggal di situ. Ya, coba kita lihat di 1 Raja-Raja 2 pasal 8 ayat 27. Lalu Salomo 8 Raja-Raja 8 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau.
terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kita pernah baca ya, langit adalah tumpuan kakinya. Kalau langit ada tumpuan kakinya, seberapa gede Tuhan itu. Maka di sini raja ini dia bilang apa? Gak bisa aku bikin rumah untuk dia. Maka itu Tuhan bilang, tempat namaku tinggal. Namaku tinggal. Karena begitu besarnya Allah kita. Kita dulu pernah belajar di sini ya, tentang the angel of covenant, malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian itu adalah malaikat yang mengatasnamakan Tuhan. Ketika dia ngomong, dia membawa firman, itu seperti Tuhan bicara. Maka itu waktu Musa ada belukar itu terbakar, apa katanya? Buka kasutmu, ini tempat kudus. Kenapa? Ketika firman dibacakan, firman diucapkan, itu Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Nah, jadi di sini tempat namaku tinggal. Nah, apa yang kemudian mewakili Tuhan itu adalah the angel of covenant. Dia masuk di situ. Jadi ada ininya ya. Maka itu kemudian harus ada tabut, harus ada segala macam semuanya. Kenapa? Di situ tempat berjumpaan. Kenapa? Semua isi hati Tuhan ada di situ, mata Tuhan ada di situ. Ayat 29. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Jadi di situ ya, tempat pertemuan antara Tuhan dan umat percaya. Itu namanya bait Allah. Ya, hari ini kita belajar sedikit tentang bait Allah. Kemah suci adalah tempat Allah menyertai umatnya sebagai pemimpin. Allah menyertai umatnya pemimpin. Dan 40 tahun ya Allah menyertai ya. Musuh-musuh dikalahkan, butuh air muncul, butuh makanan tiap hari dipelihara, dikasih mana dari surga, butuh daging dikasih burung puyuh. Nyata Tuhan menyertai. Dan kelihatan ya, laut terbelah, siang kelihatan tiang awan, malam kelihatan tiang api. Tuhan betul-betul hadir. Tapi apa yang terjadi? Ketika Dia yang Maha Kudus itu mau ketemu sama umatnya, kan kalau di sini namaku tinggal di bait Allah itu. Tapi ketika Dia yang sungguh-sungguh, yang Maha Besar itu mau ketemu umat, bikin janji di Gunung Sion. Dia bilang sama Musa, aku mau ketemu sama umatku, aku mau ketemu sama kamu semua di gunung ini. Dan kemudian dipasang batas-batas, nggak boleh lewat batas ini nih, hanya boleh sampai di sini. Siapa lewat mati karena kekudusan Tuhan. Tapi apa jawab rakyat situ? Katanya Tuhan berbicara dan bicaranya seperti guru. Semua orang ketakutan. Mestinya kita kan bangga ya kalau yang Allah mau bicara sama kita ya. Tapi Israel mundur semua. Mereka bilang apa? Tidak, kami nggak sanggup mendengar. Musa aja maju. Musa aja maju. Engkau aja Musa mewakili kami. Dan Musa naik ya. Ini manusia. Butuh. Tapi gayanya kayak nggak butuh. Mereka butuh Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, mereka menyangkal, mereka bilang tidak, Musa engkau aja Tuhan, engkau aja mewakili kami, engkau yang naik ke gunung itu, bukan kami. Terlalu dahsyat itu katanya. Dan lihat ya, inilah penolakan umat kepada Dia. Dan diwujudkan lagi. Ketika kemudian Saul jadi mereka sudah sampai di tempat ini, mereka minta seorang manusia untuk memimpin. Mereka bilang kami minta seperti bangsa-bangsa yang lain dipimpin oleh manusia. Sampai kemudian Tuhan harus pilih Saul. Lihat, gimana perasaan dia? Aku mau pimpin kamu, aku mau dekat sama kamu, tapi kamu lebih suka dipimpin oleh seorang manusia.
Dengan segala konsekuensinya, bahwa raja itu bisa mengambil tanahnya, raja itu bisa mengambil istri-istrinya, raja itu bisa melakukan segala kehendaknya, dan semua harus tunduk melayani raja, hormat. Dan mereka bilang dengan segala konsekuensi kami terima raja itu. Gimana perasaan Tuhan? Begitu besar kasihnya bagi kita, tapi dia ditolak untuk jadi pemimpin. Ya, itu apa sejarah penolakan manusia di situ. Dan kita lihat sini, ketika Bait Allah dibangun, Bait Allah pertama itu dibangun oleh Salomo ya. Jadi itu tahun 1011 dan dia selesainya sebelum Masehi dan selesainya 1004 sebelum Masehi. Ya, jadi berapa tahun itu? 7 tahun pembangunannya. Jadi dan megah banget. Kemudian di tahun 558 sebelum Masehi dihancurin. Artinya dia bertahan 500 tahun. Hancur. Semua kemegahannya hilang, semua yang hebat-hebat dari Bait Allah itu hilang. Dan kemudian tahun 515 Zerubabel memimpin orang Israel yang pulang dari pembuangan, nah kebangun kembali. Tapi hasil yang mereka bangun itu, kemudian kan itu waktu itu mereka didanain oleh apa raja ya, Raja Koresi, difasilitasi. Tapi juga itu hanya sampai tahun 163 sebelum Masehi dihancurin lagi. Hanya berapa ratus tahun dihancurin lagi. Terus apa yang hancur itu diperbaiki lagi oleh umat Tuhan dipimpin oleh Yudas Makabeus, dibangun lagi. Tapi begitu sampai di zamannya Herodes lihat kayaknya ini kurang megah nih. Herodes juga ingin punya pencitraan diri. Dia bilang bangun yang lebih megah. Dibangun lagi oleh Herodes. Dan itu bisa bertahan ya sampai tahun 70 Masehi. Sampai kemudian Raja Roma Titus hancurin lagi. Dan sampai sekarang nggak ada. Berapa ribu tahun dari 70 sampai 2022 ini. Bait Allah itu dihancurin. Maka itu nanti ketika Tuhan mau datang kedua kali, salah satu proyek yang harus diselesaikan Israel adalah membangun Bait Allah. Benar kan? Bait Allah dibangun, Tuhan kembali datang. Bait Allah dibangun, Tuhan kembali datang. Pertanyaannya, itu Bait Allah yang dibangun oleh dunia, oleh tangan manusia. Mana yang lebih mulia, Bait Allah dibangun oleh tangan manusia atau Bait Allah yang dibangun oleh Allah sendiri? Seperti Israel harus membereskan Bait Allah itu dulu sebelum Tuhan datang, kita juga harus membereskan Bait Allah kita. Ya. Jadi Bait Allah, gereja ini hanyalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan kita akan bertemu dengan firman dan firman menguruskan kita. Ini tempat ini. Gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa membangun setiap jemaatnya menjadi Bait Allah. Setiap jemaatnya menjadi rumah Tuhan. Itu gereja yang berhasil. Dan mungkin ini jangan salah tanggap, saya ngomongnya apa adanya. Ada berapa jemaat di sini? Saya rasa ada mungkin 100-an ya. Kalau semuanya jadi Bait Allah, ada yang pulang ke Bekasi, dia di Bekasi jadi gereja, ada yang pulang ke Tanjung Priok, di Tanjung Priok dia jadi gereja. Kenapa? Bait Allah itu tempat pengajaran, tempat berdoa, tempat berjumpa dengan Tuhan, dan tempat bersaksi ya. Tempat berdoa, tempat bersaksi, tempat mengajar. Nah kalau jemaat sini bilang kamu bertumbuh, harusnya kamu bisa dong mengajar.
Apa yang sudah dipelajari di gereja ini, ajar di wilayahmu. Apa yang kau lihat, saksikan di wilayahmu. Kalau di wilayahmu ada orang sakit, doakan. Dan karena bait Allah ini udah jadi, Allah bersemayam di sini, ada kuasa kamu. Kamu bisa bikin mujizat dimanapun pergi. Itu baru gereja. Jadi gereja kita yang sekarang ini tempat transfer, tempat transit. Di sini tempat kawasan Chandra dibuka, Anda hanya dibentuk sampai Anda jadi gereja. Dan gereja ini berhasil kalau setiap jemaatnya menjadi gereja. Maka itu kita disebut imam-imam. Tuhan bikin kerajaan imam. Semua manusia harus jadi gereja. Semua manusia. Maka itu kamu akan jadi terang dan garam. Kita pergi kemanapun, kita adalah terang dan kita menggarami lingkungan itu. Tapi kalau Anda tiap hari ke gereja, tapi nggak pernah bisa ngajar, nggak pernah bisa doain orang, nggak pernah bisa bikin mujizat, nggak pernah bisa bersaksi, terus ngapain? Sedih ya. Gereja dari bangunan ini bisa dibongkar, bisa rubuh. Tapi kalau Anda jadi gereja, apa yang dibangun Tuhan nggak bisa dirubuhkan oleh siapapun. Ini janji Tuhan kepada Salomo, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janji-janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Jika apa? Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, artinya taat. 13. Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Tidak hendak meninggalkan. Yang ada kita yang meninggalkan dia. Kenapa? Terlalu reseh, aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita yang ninggalin. Kenapa? Nggak sesuai dengan keinginan daging kita. Daging kita maunya lain, Tuhan maunya lain. Dan kita yang tinggalin. Kenapa? Terlalu reseh. Roma 8 ayat 31. Kita banyak ayat ya, karena kita belajar firman ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Semua mau menang. Firman bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau benar-benar mau menang, jangan tinggalkan dia. Siapin bait Allahmu, tempat dia tinggal, dan kamu akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Siapa lawan kita? Hari-hari tidak bertambah baik. Segala sesuatu bertambah susah sekarang. Tapi jika Allah besertaku, dia sumber berkat, dia perlindungan, dia adalah segala-galanya bagi kita. Di Mazmur 91 kan dikatakan ya, malam tidak bisa menyakitimu, siang tidak bisa menyakitimu, 1000 di sebelah kanan, 10 di sebelah kiri, kamu hanya menonton saja, dan malaikat akan menapak engkau di atas tangannya. Engkau akan melangkahi ular tedung dan Anda tidak akan digigit. Itu janji Tuhan ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Kita lihat di Markus 13 ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yesus lagi bicara tentang bait Allah. Semua lagi memuji-muji, hebat banget ya, indah banget bait Allah ini. Yesus ngomong ini, kenapa? Ini buatan manusia. Dan terbukti dalam sejarah ya, berkali-kali bait Allah dihancurkan. Kenapa bisa dihancurkan? Karena ada ketidaksetiaan, ketidaktaatan di dalam situ. Tuhan gak minta banyak sama kita. Tuhan bilang apa?
aku kasih kamu hukum, kamu jalanin hukum ini, niscaya apapun yang kau butuhkan akan terjawab. Dan dunia tidak bisa menyakiti engkau. Kenapa? Aku ada di situ. Aku Allahmu, engkau biji mataku. Tapi manusia berkehendak lain ya. Kalau sampai bait Allah bisa dihancurkan, itu karena dosa siapa? Dosa manusia. Coba kalau bait Allah itu dijaga kekudusannya, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini mampu merubuhkan bait Allah itu. Tapi karena dosa-dosa para imam, karena dosa-dosa umatnya, karena dosa raja, habis semua. Sudut pandang, kita lihat sudut pandang Yesus tentang bait Allah itu gimana ya. Yohanes 2 ayat 18. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ini kan ucapan yang konyol. Kalau zaman itu bilang 40 tahun mereka membangun itu, dan Yesus ngomongnya dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 21. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Lihat ya. Tubuh, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Pernah dengar firman itu ya? Nah dia bilang, bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Posisi dia manusia. Kita ini bait Allah. Ada nggak orang bisa membinasakan bait Allah? Ya, kita sendiri yang bisa membinasakannya. Kita sendiri bisa membinasakan bait Allah kita. Nggak ada perintah dalam Alkitab bilang dilarang merokok. Tapi di Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakannya. Bait Allah itu adalah kamu. Kita baca di bungkus rokok, rokok membunuhmu, itu membinasakan bukan? Membinasakan apa? Bait Allah. Allah akan membinasakan dia. Terus saja ngerokok, Tuhan yang akan membinasakan. Berbahagialah yang sudah lepas dari rokok, Anda sedang memelihara bait Allahmu. Minum, bikin rusak tubuh juga. Minum aja terus, Allah akan membinasakanmu. Itu firman yang bilang, bukan saya. Bikin rusak aja hubungan kita sama Tuhan lewat hal-hal yang merusak bait Allah. Bait Allah itu penting. Kenapa? Tuhan akan tinggal di dalam bait Allah itu, dan Tuhan itu kudus. Kalau bait Allah itu kudus, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kekuatan mana bisa melawan kita? Tidak ada satupun kekuatan bisa melawan kita. Kita akan jadi perkasa, kita akan jadi luar biasa. Apa yang kita butuhkan, sumber berkat itu dalam kita. Kita butuh perlindungan, kekuatan benteng itu ada di dalam tubuh kita. Tapi manusia memilih ya. Tuhan kasih kebebasan. Mereka lebih memilih, minggat aja lo, bikin reseh. Aku lagi menikmati ini semua. Dan jangan heran kalau tiba-tiba kena penyakit. Jangan heran kalau tiba-tiba bermasalah. Jangan heran. Jangan bilang Tuhan gak kasih tahu. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu sebabnya Yesus dibilang kehidupan. Bisa nggak orang mengambil nyawa Yesus? Kita lihat ya, waktu di kayu salib, bukan serdadu Romawi, bukan ahli Taurat yang mengambil nyawa Yesus. Ada kata-kata ini, aku menyerahkannya. Maka itu waktu dia disalib, waktu napasnya mau putus, dia teriak, diserahkan nyawanya. Kenapa? Nggak ada yang bisa mengambil itu dari dia. Nah bayangkan kalau dia ada dalam kita, bisa nggak orang ambil nyawa kita? Oke, dia bisa bikin hancur bait Allah kita, tapi isi bait Allah itu akan ada bersama-sama Tuhan. Nah ini yang kita butuhkan ya. Ini kemah kita yang lama ini akan hancur, engkau debu kembali menjadi debu. Tetapi tabut yang ada di dalam sini akan berangkat bersama-sama dia. Waktu betapa pentingnya kita membangun relasi yang indah antara kita sama Tuhan, memelihara hadiratnya dalam gini. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengambil nyawa kita kecuali Yesus memberikannya. Kalau kita menyatu saja Yesus, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kamu pun di dalam Bapakku. Yesus adalah firman. Kenapa kita belajar firman? Kita menyatu sama Yesus. Dan begitu kita menyatu sama Yesus, Yesus kudus. Kita akan jadi kudus. Dan tidak ada seorang pun yang tidak kudus bisa datang kepada Bapa. Maka itu salah satu syarat kita untuk masuk ruang Maha Kudus adalah apa? Menyatu sama firman, menyatu sama Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, kalau kita bersama Yesus, kita bersatu dengan Bapa. Untuk itu gunanya firman. Kenapa kita tiap hari Minggu, tiap kali pertemuan ada firman, ada firman, ada firman? Firman itu Allah yang turun ke bumi. Dan firman itu menguduskan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa aku itu? Yesus. Untuk apa? Supaya kita bisa datang kepada Bapa, kita bisa datang kepada yang Maha Kudus, yang begitu mengasihi kita sampai dia memberikan putra yang tunggal bagi kita untuk menebus. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terus, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jaga kekudusan bait Allah. Bait Allah itu adalah kudus karena itu tempat tinggal Tuhan. Dan Tuhan ingin banget ya. Dia bukan hanya ingin ada di gereja ini. Dia ingin ketika Anda jemaat pulang, aku ikut karena aku ada di dalam kamu. Dia ingin bersekutu, dia ingin nyatu sama kita. Tapi berapa banyak yang menolak? Ketika firman datang, kita sibuk dengan hal-hal lain, sehingga kita nggak dikuduskan, dia nggak bisa ikut sama kita pulang, karena tempat kita nggak layak, karena hidup kita nggak layak. Berapa banyak di sini percaya kalau Anda pulang Anda bawa Yesus? Dan kemudian apa? Karena Yesus ikut aku mesti kudus. Aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu, nggak begini. Karena itu sesuatu kejijikan bagi Tuhan. Aku menjaga kekudusanku. Kenapa? Yesus ikut sama aku pulang. Yesus itu raja, berkuasa. Di surga kalau dia berdiri, semua isi surga sujud di hadapan dia, karena segala kuasa di langit di bumi sudah diserahkan kepada dia. Pernah saya ingatkan di sini kan? Ini Yesus yang ada di sini, yang kita kenal Yesus tukang kayu, Yesus yang mati di salib, Yesus yang kasih makan 5.000 orang, kasih makan itu yang kita kenal kan, orang Nazaret. Tapi kalau dia datang kedua kali, jangan bilang dia Yesus, Lord Jesus.
Dia raja, dia berkuasa, dia kemuliaan. Maka itu nanti kalau begitu dia tampil di awan-awan, seluruh dunia akan nonton. Siapa yang mereka lihat? Lord, yang mulia. Bukan yang Yesus yang dulu-dulu. Kita kalau ngomong sekarang ini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau ketemu raja, mau berani nggak bilang raja Engkau? Aku mengasihimu Paduka. Itu raja. Yang dagingnya sama kita, kulitnya sama kita. Nah ini raja di atas segala raja, sang pencipta. Lebih hormat. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Berapa banyak percaya nih? Bahwa dia tinggal bersama-sama kita di sini. Kita lihat tadi, begitu kita memuji dia, dia senang, dia bertahta di atas pujian. Hadiratnya hadir di sini. Saya yakin semua merasakan itu. Dia hadir di sini. Mungkin kalau ada yang bisa ngeliat, mungkin bisa ngeliat dia ikut nari-nari. Bukan ada lihat, dia senyum-senyum. Bukan ada lihat, dia mungkin memberkati. Dia selidiki hati satu persatu yang ada di sini. Jadi aku senang kamu nyanyi untuk aku senang kamu muji aku senang ditinggikan. Disinilah tempat kita berjumpa sama dia. Tapi pertanyaannya lagi, apakah kita bawa pulang dia? Efesus 2 ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia ada pembangunan. Apa sarana pembangunan itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan membangun kekudusan kita. Lewat firman-Ku Tuhan, lewat ketaatan kita, hal-hal yang keji disingkirkan, hal-hal yang kudus bertumbuh. 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kamu dibangun supaya Allah bisa bersemayam di dalammu. Itu gunanya kita belajar firman. Setiap firman yang masuk itu akan mendirikan bait Allah kita, menyempurnakan bait Allah kita. Dan tugas kita hanya satu, merawatnya. Jangan najiskan bait Allah itu. Bait Allah itu harus benar-benar jadi sempurna dalam hidup kita. Arsiteknya dari surga, materinya dari Alkitab. Puji Tuhan, semua sini begitu bersemangat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bait Allah bisa rampung. Dan Tuhan akan bersemayam di dalam kita. Nah kalau Tuhan bersemayam di kita, hari-hari yang jahat lo datang silahkan, kagak ada urusan sama saya. Kenapa? Yang paling hebat itu ada di dalam sini. Pencipta langit bumi ada dalam sini. Semua yang coba meneror aku, kamu berhadapan sama dia yang ada di dalam aku. Tapi kasihan deh, yang bait Allahnya kayak ini, Tuhannya nggak ada. Masalah datang habis kita. Jadi benar-benar ya, nggak apa-apa kita sekarang buang waktu ya, ada energi yang keluar untuk membangun ya, ada biaya yang keluar untuk membangun. Tapi nggak apa-apa, hasil akhirnya kita akan menikmati semua, kita akan melihat betapa indahnya, betapa megahnya, dan betapa kokohnya. Tidak ada orang bisa merubuhkan apa yang dibangun Tuhan. Dan kita adalah bagian yang menikmatinya nanti. Di sini, ketika kita ingin membangun bait Allah ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita lihat di Hagai 2, mulai ayat 4.
Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Mereka ini ada orang-orang yang pernah punya bait Allah yang megah yang dibangun oleh Salomo. Hancur, mereka dibuang. Maka itu di sini kita lihat ada saat ketika bait Allah itu jadi, orang-orang yang pernah melihat bait Allah yang dulu nangis. Kenapa bait Allah yang kami bangun enggak seindah bait Allahnya Salomo? Karena mereka saksi mata. Tapi orang-orang yang nggak pernah melihat bait Allah Salomo bersuka cita, kenapa? Sungguh indah bait Allah ini. Padahal ini bait Allah yang dibangun ulang. Berikut. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jadi dari zaman di kemah suci, Tuhan sudah kepengen bersekutu sama umatnya. Sampai Daud kemudian pikir, masa Tuhan di kemah, bikin gedung bagi Tuhan. Tapi situ karena ketidaktaatan, karena tidak kesetiaan, bubar. Mental lagi Tuhan. Terus, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Jadi dia sudah menyertai umat itu membangun bait Allah, dan dia bilang, tunggu sabar nak, aku akan menggoncang langit dan bumi. Semuanya nih, ya, laut dan darat, langit dan bumi, aku goncangin semua. 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Lihat ya, ketika gereja ini dibangun, berangkat dari modal apa adanya. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Punya iman gak gereja ini Bapak? Harta bangsa-bangsa aku tunjukkan kepadamu bahwa aku menyertai kau. Harta bangsa-bangsa akan mengalir. Bukan Anda yang mencari, tapi Tuhan akan mengirimnya. Kenapa? Karena aku membantu kalian untuk membangun bait Allah ini. 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi apa yang ada di dunia ini punya aku. Kalau akan bilang sama situ, kasih semen ke sini, semen datang. Gak usah khawatir. Kenapa? Aku menyokong kamu ketika kamu membangun rumahku. 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Percaya jemaat di sini bahwa ini adalah nasib ke depan dari gereja ini. Ya. Kemegahannya akan melebihi yang semula. Siapa pernah kepikir gereja ini jadi kayak gini? Itu karena Tuhan hadir di sini. Tuhan ikut campur dalam pembangunannya. 10. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Terus, andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Jadi kalau kita pegang sesuatu yang kudus, terus kita datang, saya colek Claudia, apakah Claudia akan jadi kudus? Jawabannya tidak. Terus, berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Ketika orang yang najis menyentuh kita, apa yang terjadi?
Jadi kekudusan tidak bisa ditransfer, tapi kenajisan bisa transfer. Waktu waspada dalam pelayanan, singkirkan semua yang najis. Kenapa? Bisa transfer. Kalau kekudusan, kita mesti bangun kekudusan itu, bertumbuh dalam kekudusan. Tapi kenajisan dia transfer. Semua yang najis jadi cemar. Ya. Maksudnya di sini siapapun, di sini kan posisinya dalam pembangunan rumah Tuhan ya. Dia bilang hati-hati, jangan ada sesuatu yang najis di situ. Begitu yang najis itu masuk, banyak proyek-proyek yang akan gagal. Banyak rancangan-rancangan yang kemudian tidak jadi sempurna. Waktu betapa penting ya, setiap pengerja di sini jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Supaya semua jadi sempurna. Kalau masih ada yang ngerokok, stop rokok. Kalau masih ada yang minum, stop minum. Kalau masih ada yang jinah, stop jinah. Kenapa? Anda merusak rancangan Tuhan. Maka di sini tegas ya. Oke, silakan semuanya terlibat. Kita senang. Tapi kalau dia terlibat hanya untuk menajiskan aja, mendingan enggak. Kenapa? Planning Tuhan harus dijaga. Hagai 2 ayat 16. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat sesuatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Seharusnya ada 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20 takar. Kebayang apa yang dimaksud di sini? Butuh dana 1 juta, hanya ada 200.000. Butuh dana 10 juta, hanya ada 2 juta. Itu kondisi. Terus 17. Aku telah memukul kamu dengan hama penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kenapa orang bisa berkekurangan gini? Gara-gara ketidaktaatan. Semua jadi kurang. 18. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. 19. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Apakah berkat belum datang? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Begitu gereja ini dibangun, berkat datang dari Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat keseriusan. Tuhan keseriusan. Semua ingin membangun suatu tempat berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Mulai hari ini, saat batu pertama diletakkan, aku akan mengirim berkat. 20. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya. Terus. Katakanlah kepada Serubabel Bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Terus. Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendara kuda. Dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Terus. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hei Serubabel, Setil hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau gembala, engkau dipilih.
Jangan khawatir, siapapun yang macam-macam gereja ini, Allah akan berhadapan sama dia. Karena engkau telah dipilih. Ya, firman yang bilang, aku akan mencungkir balikan semua, bahkan raja-raja aku cungkir balikan. Siapa berani macam-macam sama orang yang kuutus ini? Janji Tuhan. Ayat 21. Tadi maka datang firman untuk kedua kali kepada Hagai 21. Terus 22, 23, terus 24. Satu lagi. Kalau yang kupilih, sudah habis. Oke. Kalau gitu kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 6. Pasal 6. 1 Raja-Raja 2 pasal 6. Ayatnya yang ke-7. Raja-Raja 2 pasal 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkatas besi pun selama pembangunan rumah itu. Silent. Pernah ada nggak dengar ucapan orang-orang? Dulu mereka pernah ketemu sama Chosen. Mereka nggak dengar Chosen dibangun. Tiba-tiba mereka, waduh udah jadi begini ya. Kenapa? Semuanya silent. Tuhan yang atur semua. Berapa banyak orang terheran-heran. Oh kok bisa jadi begini ya? Mereka kenal gereja ini dulunya seperti apa. Semua pembangunnya, pertumbuhannya silent. Tuhan yang ngatur semua. Terus 1 Tawarikh 29 ayat 6. Lalu para kepala dan para kepala suku Israel dan para kepala suku pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Terus 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Terus siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Jehiel orang Gerson itu untuk pembendaharaan rumah Tuhan. 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Bagaimana kemudian data itu datangnya dari intern sendiri? Kerelaan, semuanya bersemangat membangun rumah Tuhan dan semuanya rela memberikan korban. Yang saya mau sampaikan adalah apa? Yuk kita lihat pola pembangunan gereja ini ya. Sesuai nggak dengan apa yang kita baca tadi? Ada pemimpin yang dipilih, dana mengalir sini, berkat-berkat akan datang, segala sesuatu yang tidak cukup dicukupi. Tugas kita semuanya situ. Karena ini adalah karya Tuhan, jaga baik-baik karya Tuhan ini. Pelihara, jaga kekudusannya, bikin Tuhan senang ada di sini.
bikin Tuhan sungguh-sungguh merasa betah di sini nih. Kita lihat sudah terjadi ya. Tuhan selalu bicara, tiap ada ibadah Tuhan selalu bicara. Tuhan senang. Saya rasa itulah kekuatan gereja ini ya, ketika Tuhan disenangkan. Pembangunannya Tuhan sertai, kegiatan-kegiatan Tuhan sertai, dan kemudian apa? Tuhan menikmatinya juga. Dua Tawarikh 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Tempat ini menjadi rumah persembahan. House of sacrifice. Berapa banyak pernah dengar kalimat ini, house of sacrifice, rumah persembahan. Apa yang dipersembahkan di sini? Korban. Korban apa yang paling menyenangkan bagi Tuhan? Kedagingan kita. Di rumah inilah kita korbankan kedagingan kita, kita taruh di altar, kita lepaskan semua kedagingan kita, mati semua, korbankan untuk Dia. Rumah ini aku jadikan rumah persembahan, di mana semua jemaat datang mempersembahkan dagingnya, mati. Kita nggak datang bawa sapi, nggak datang bawa domba, tapi kita bawa daging kita, mati. Seperti Tuhan memberikan tubuhnya bagi kita, kita memberikan tubuh kita bagi Dia. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Rumah doaku. Rumah doa siapa ini? Rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini akan menjadi rumah doa. Dan korban apa yang diserahkan? Kedagingan kita. Kita bawa itu sebagai korban, daging kita. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah ini nggak boleh terjadi ya. Di sini adalah rumah doa. Jangan bikin tempat ini menjadi sarang penyamun. 2 Tawarikh 5 ayat 1. Maka selesailah segala pekerjaan dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu ke dalam perbendaharaan rumah Allah. Apa yang dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan ini? Yang gak kudus boleh masuk gak? Kita lihat di Ulangan 7 ayat 26. Dan janganlah engkau membawa suatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ini ke rumahmu. Kalau ke rumah Tuhan lebih gila lagi ya. Ke rumahmu aja, jangan bawa sesuatu yang keji. Ini sebabnya dalam pelayanan ada pelayanan pembersihan rumah, ditumpas. Maka itu jaga apa yang masuk ke sini, jaga kekudusannya. Tadi kita sudah bahas bahwa apa? Yang najis itu bisa mencemarkan, bisa transfer.
Nah, tapi kalau yang kudus itu, semuanya kudus, kita akan bertumbuh dalam kekudusan itu. Untuk menjadi kudus, ada usaha, ada energi yang dibutuhkan. Tapi untuk najis, nggak perlu usaha, nggak perlu energi. Najis masuk, semua cemar. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita lihat waktu kasusnya Akan ya, Joshua. Mereka perang kemana-mana menang. Suatu hari lawan negara kecil namanya Ai. Kalah. Kenapa? Karena akan membawa suatu kekejian masuk dalam perkemahan Israel. Di sini sudah mulai terjadi peperangan rohani. Tiap kali kita berdoa, Tuhan suruh doa gini, Tuhan suruh gini, peperangan. Jangan ada akan-akan di sini nih. Kalah. Maka itu Yosua ketika tahu Akan yang itu, langsung dibantai Akan dan seluruh keluarganya tanpa rasa kasihan. Mana yang lebih berguna? Gereja ini menang atau akan ditumpas? Jangan kasih hati, jangan toleransi. Kenapa? Korbannya banyak. Seluruh jemaat bisa kena korban. Lebih baik satu orang hilang daripada seluruh jemaat dari korban. Tegas. Karena itu suatu kekejian di mata Tuhan. Matius 21 ayat 12. Ini tadi dikatakan Tuhan mencungkir balikkan waktu Tuhan masuk ke bait Allah kan. Tuhan mencungkir balikkan meja-meja penukar uang. Semua pedagang-pedagang diusir sama Tuhan. Kenapa itu? Sini ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang menjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ini sebelum Yesus naik ke kayu salib. Dia datang ke bait Allah, dia beresin semua itu. Dia bilang apa? Ini rumah Bapakku ini. Dia nggak bisa terima. Kenapa penukar-penukar uang itu dibongkar itu? Jadi kunci gini nih. Jadi di zamannya itu valuta yang dipakai itu adalah mata uang dari itu negara itu namanya Tirus ya. Tirus, mata uang Tirus, alat pembayaran yang paling sah saat itu. Nah, di mata uang itu yang dari Tirus itu ada dewa Malkis. Di mata uang itu ada gambar dewa Malkis. Ya, di mata uang itu ada gambar dewa Malkis. Nah, Malkis adalah dewa pelindung. Dia adalah dewa yang berkuasa di Tirus, putra alam semesta. Dia juga Baal. Nah, sering dihubungkan dengan di Venesia itu ada penyembahan terhadap Dewi Ibu, ya. Itu si Malkis ini selalu dihubungkan seperti Dewi Ibu. Maka itu seringkali sepertinya ada perkawinan. Di masih Malkis ini diwakili oleh raja, Dewi Ibu ini diwakili oleh imam. Jadi itu perbuatannya keji banget itu. Dan itu di mata uang itu ada itu. Jadi Yesus bilang apa? Jangan buat satu kekejian masuk rumah Bapakku. Dia cungkir balikan semua itu. Kenapa? Ada gambar ini. Ya. Jadi Malkis itu ada tokoh, dia dewa, ada janggutnya, dia telanjang hanya pakai cawat, dia pakai topi, topinya hanya kayak bundar gitu, kayak kubah, dan dia di bahunya dia pegang kampak itu lambang kematian, dan di tangannya dia pegang teratai, lambang kehidupan, kebahagiaan. Itu keji bagi Tuhan. Dan di situ juga terjadi ya. Ada pula peringatan dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani bahwa orang non-Yahudi atau orang kafir, orang asing bisa dihukum mati jika mereka melewati batas tembok bagian luar. Jadi di bait Allah itu ada batas tembok bagian luar. Ini hanya kalangan ini boleh sampai sini. Ada batas tempat perempuan, ada batas tempat laki-laki. Nah, itu tidak boleh dilanggar itu. Dan sini ada perbedaan bagi orang asing. Yesus nggak suka
ini rumah doa bagi segala bangsa. Semua orang bebas datang ke rumah ini. Kenapa harus ada peraturan itu? Itu yang bikin Yesus cungkir balikkan semua itu. Dia nggak mau ada diskriminasi di situ. Di rumah Bapaknya semua orang layak datang. Maka itu dia buka jalan ya. Ketika dia mati, dia buka jalan kita datang ke tempat yang Maha Kudus itu. Tirai terobek. Kenapa? Semua orang punya hak yang sama di hadapan Bapa. Ya, ini sedikit berkaitan dengan sejarah ya. Nah, kita lihat di Ulangan 10 ayat 18. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Orang asing pun Tuhan sayang. Orang asing itu bisa orang kafir. Tuhan memelihara mereka juga dan Tuhan memberikan hak yang sama kepada mereka. Maka itu gereja ini juga harus terbuka bagi orang-orang asing. Siapapun berhak datang ke sini. Yang penting dia tidak menajiskan tempat ini. Tapi kalau dia datang sini ingin mencari Tuhan yang hidup, you are welcome. Mari kita bersekutu bersama-sama. Kita bertumbuh dan berbuah menjadi hidup yang harum bagi Allah Bapa kita. Imamat 19 ayat 33. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Semua orang yang datang kepada Tuhan jangan dihalangi. Semua punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 49. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa. Bukan, 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Semua diperlakukan sama. Semua mendapat hak yang sama di mata Tuhan. 2 Tawarikh 5 ayat 13. Lalu para penafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Apa yang sudah terjadi di sini? Ada yang menari, ada yang mau tiup shofar, ada yang mau apa, mau tepuk tangan. Awan kemuliaan akan datang. 2 Tawarikh 7 ayat 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Suatu hari saya percaya, saya iman nih, sini semua orang akan rubuh sendiri ketika awan itu datang. Dan percaya ketika itu terjadi, Tuhan senang, betul-betul disenangkan. Sekarang mungkin baru sebagian mulai merasa menangis, ada yang mulai merasa seperti apa histeria atau apa gitu, tapi nggak apa-apa. Suatu hari semua akan rubuh, percayalah. Jadi imam-imam semua rubuh, nggak ada yang bisa berdiri semua ketika awan kemuliaan itu datang. Genap sempurna rumah Allah. Saya rindu kapan menyaksikan itu di sini. Saya rasa sudah mulai ya, ada yang menyaksikan benar-benar itu tapi saya rasa ketika semua kesambet gitu,
Kebayang nggak? Nggak ada satupun yang berdiri di sini. Betapa hadirat Tuhan itu datang dengan kekuatan yang dahsyat. Dan itulah kekuatan setiap umat di sini. Ketika dia datang di sini dengan kekuatan yang dahsyat, dan Anda buka hati, Anda punya bait Allah terbentuk, dia masuk di bait Allah, Anda pulang bawa kekuatan itu. Kebayang nggak? Bukan untuk petantang-petantang, siapa melawan gue gini. Tapi kemudian apa? Masalah, jangan macam-macam sama gue. Ini aku bawa Tuhan nih di rumah ini. Tetangga kita diojok-ojok sama musuh. Gara-gara kita tetanggaan, dia aman. RT kita diojok-ojok sama begal. Gara-gara kita tinggal di situ, begal nggak bisa masuk. Ya, nggak mustahil. Seluruh kelurahan aman karena Anda tinggal di situ. Seluruh kota aman karena ada Anda di situ. Tapi pertanyaan, mau bertumbuh nggak sih? Oh, benahi itu bait Allah. Benahi bait Allah. Jadikan benar-benar itu rumah yang dia nyaman tinggal di situ, benar-benar dia menikmati tinggal di situ. Udah, nggak ada yang bisa macam-macam. Ya. Di Kisah Rasul 7 ayat 47. Kisah Rasul 7 ayat 47. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Salomo membuat rumah bagi Allah. Tetapi firman bilang, dia tidak tinggal di rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Maka itu namanya bersemayam di situ. Tapi di dalam Anda dan saya, itu kita ini dibangun oleh Allah. Dia akan bersemayam di situ. Itu bedanya. Yang maha kudus, yang maha besar itu bersemayam di dalam kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kamu pun di dalam Bapakku. Itu yang memberi kita akses masuk ruang Maha Kudus. Siapa tidak menyatu sama Yesus tidak bisa masuk ruang Maha Kudus. Siapa menyatu sama Yesus, dia jadi imam agung. Dan hanya imam agung bisa bertemu sama Tuhan, sama yang Maha Kudus. Bisa masuk, punya akses ke ruang Maha Kudus. Maka itu betapa pentingnya ya firman ini. Kamu bisa menyatu sama firman yang sempurna, kamu jadi imam agung. Nah, ketika kamu jadi imam agung, karena kamu menyatu sama firman, kamu menyatu sama Yesus, kamu akan menyatu sama Bapa. Pintu ke ruang Maha Kudus terbuka bagimu. Tapi lihat ya, seleksinya ketat. Untuk masuk ruang kudus, itu imam yang melayani. Kalau kita baca di Alkitab itu hanya 5 orang. Dari sekian banyak umat Israel, hanya 5 orang yang masuk ke situ, ruang Maha Kudus. Dari sekian banyak umat. Dari 5 orang ini yang masuk ke ruang Maha Kudus, hanya 1 orang. Ketat banget seleksinya. Siapa yang mau jadi orang yang terseleksi itu? Anda harus punya tekad, punya semangat. Hanya 1 orang yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Berapa persen kalau dibandingkan dari populasi Israel? Siapa yang punya ambisi di sini jadi imam agung? Sungguh-sungguhlah. Itu karir. Kalau Anda benar-benar meniti karir itu, Anda benar-benar serius, Anda akan mampu sampai ke situ. Tuhan nggak pilih-pilih kasih. Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepada guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepada,
Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Kenapa? Karena itu karya manusia. Jadi Bait Allah gedung jika hancur harus dibangun ulang karena buatan tangan manusia. Dan yang menetap di situ nama Tuhan. Ya, jadi kita lihat itu di 1 Raja-Raja 8 ayat 27-29. Tapi kalau di Mazmur 127 ayat 1, Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaganya. Artinya apa? Semua bisa rusak. Tapi kalau Tuhan yang bangun, nggak ada yang bisa merusaknya. Dan Bait Allah dalam kita itu dibangun oleh firman. Firman itu adalah Allah. Kalau firman yang membangun kita, materi dari firman dibangun jadi Bait Allah, ada yang nggak bisa merusak itu. Bisa rusak kalau Anda sendiri yang mau merusaknya. Tapi orang luar nggak bisa merusaknya. Itu pilihan. Anda mau merusaknya sendiri, orang luar nggak mungkin bisa merusaknya, kecuali Anda sendiri yang merusaknya. Bait Allah tubuh jika hancur akan bangkit karena dibangun oleh firman. Yesus, yang mendiami adalah Yesus kehidupan. Kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, nggak ada yang bisa mengambil nyawanya. Nah kalau dia ada dalam kita, siapa bisa ambil nyawa kita? Ada yang bisa mengambil nyawa kita. Kemah kita bisa hancur ya, debu kembali menjadi debu. Tapi Bait Allah yang dalam kita itu akan hidup kekal, akan kembali bersama-sama Yesus dalam kemuliaannya. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang yang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kalau dia sayang sama kita dan dia berkehendak kita hidup, siapa bisa matiin kita? Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita nggak akan pernah mati. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku. Jadi kehidupan itu nggak bisa diambil oleh siapapun. Milik Yesus. Nah kalau aku sama Yesus menyatu, kehidupan itu milikku bukan? Nggak ada yang bisa mengambilnya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kalimat sudah selesai ini dia menyerahkan nyawanya. Nggak ada yang bisa mengambil nyawanya. Kalau kita dipancung, nyawa kita diambil. Tapi Yesus, darahnya udah habis. Kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, dia nggak bakal mati. Dan untuk siapa dia menyerahkan nyawanya? Itu dosa-dosa kita. Begitu besar dia mengasihi kita sampai apa? Oke, aku turun ke al-maut untuk kamu. Aku turun ke dalam dunia kegelapan itu untuk kamu. Ya, jadi lihat betapa mulianya, betapa dia mengasihi kita. Apakah kita mengasihi dia? Firman bilang barang siapa mengasihi Aku, dia melakukan segenap firman-Ku. Jangan pikir Anda melayani, Anda mengasihi Tuhan. Jangan pikir Anda kasih duit ke sini, Anda mengasihi Tuhan. Tidak. Anda kedapatan mengasihi Tuhan kalau Anda jadi pelaku firman. Firman bilang jangan berzinah, stop zina. Firman bilang jangan mencuri, stop nyuri.
Si firman bilang ampuni, ampuni. Firman bilang mengucap syukur, mengucap syukur. Ketika Anda melakukan semua itu, Anda kedapatan mengasihi Tuhan. Ya, latih diri kita untuk taat kepada firman. Kalau enggak, bait Allah ini akan runtuh. Jadi sini pada mulai Tuhan berinteraksi langsung dengan manusia ya. Saya review sedikit. Tuhan ingin, Tuhan nggak sabar ketemu kita. Sampai Tuhan mau datang ke kemah suci itu. Yang penting aku ada di tengah-tengah umatku. Tuhan datang sini, aku mau ada di tengah-tengah jemaat chosen sini. Aku ingin bersekutu sama mereka, aku ingin beria-ria sama mereka. Aku senang lihat mereka memuji, aku senang lihat mereka sukacita, aku senang lihat mereka angkat tangan, aku senang lihat mereka ambisi untuk melayani aku. Dia mau menikmati kita. Tapi berapa banyak yang kemudian apa? Benar-benar ingin menikmati Tuhan juga. Ketika lagi firman, kita sibuk dengan main HP, kita nggak menikmati dia. Kita kasak kusuk di belakang, kita ngoceh-ngoceh itu. Padahal firman lagi ngalir. Firman lagi datang untuk membangun bait Allah kita. Kita nggak peduli. Ini udah lama, udah seminggu gak ketemu temen ini. Ya. Padahal materi pembangunan bait Allah itu sedang ditabur. Sudah disalurkan kepada kita, dan kita tidak menangkap materi itu, sehingga kita nggak kudus-kudus, bait Allah nggak kunjung-kunjung jadi. Udah datang ke sini, materi tersedia, kita nggak bawa pulang. Tidak terjadi pembangunan itu. Kapan rumah Tuhan itu mau jadi? Saya rasa, yuk kita bertobat, bertobat total semua. Satu, rumah Tuhan harus jadi secepat mungkin. Kalau aku nggak dapat di gereja ini, aku cari di buku. Kalau aku nggak dapat di buku, aku cari di YouTube. Kalau nggak dapat di YouTube, aku cari dimanapun. Aku sharing sama teman-temanku, dapat materi untuk membangun bait Allahku. Saya yakin Tuhan senang banget kalau lihat gitu ya. Kalau kamu antusias, aku lebih antusias lagi. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa minta, dia akan diberi. Kalau kita minta materi untuk pembangunan bait Allah, kira-kira Tuhan kasih nggak? Jangan minta jodoh, jangan minta pekerjaan, minta materi pembangunan bait Allah. Kalau Tuhan ada di dalam kita, semua terjawab, semua kebutuhan kita. Sebelum kau minta, aku sudah tahu, kata Tuhan. Tapi senangkan aku dulu. Aku merawat kamu, aku tahu kebutuhanmu, aku mencukupi engkau. Kalau engkau butuh pendamping, aku beri pendamping yang terbaik. Kalau engkau butuh berkat, aku beri berkat yang terbaik, gandum yang terbaik, semua yang terbaik. Ternak yang terbaik, semua yang terbaik. Aku tahu. Tapi kita bangun gak sih rumah untuk dia? Sayang itu ya. Jadi di sini apa yang saya sampaikan hari ini kita sedikit belajar tentang bait Allah ya. Bukan karena saya khotbah, bukan. Tapi kita baca Alkitab dan apa kata Alkitab tentang bait Allah itu. Dan kemudian apa? Yuk. Tadi saya udah singgung kan. Tuhan tidak akan datang yang kedua kalinya sebelum Israel menyelesaikan bait Allahnya. Kita balapan sama Israel. Israel duluan atau kita duluan bangun bait Allah? Saya yakin kalau itu semangat kita, akhir zaman milik kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali milik kita. Demi kita. Kemenangannya di kita. Sekalipun kalau kita baca semuanya serem-serem, engkau lari ke gunung ke sini, dari satu kota lari ke kota lain. Amin. Gak ada satu yang bisa nangkep kita. Kalau kita kekurangan, itu tadi saya pernah khotbahkan dulu kan, Anda bertumbuh sedemikian rupa sampai Anda punya kuasa, Anda perintahkan pasir jadi beras. Tapi kunci satu ya, bertumbuh nggak sih?
Kita punya begitu banyak kesempatan. Nyesel kalau sampai hari itu datang, terus kita nggak siap kayak mempelai itu ya. Mempelai yang 5 gadis bodoh itu, mempelai datang, mereka nggak siap. Mereka itu bukan orang-orang yang berdosa loh, orang-orang yang menunggu mempelai. Tapi repot ketika persiapan kita kurang. Salah siapa itu? Tiap minggu Anda dibombardir dengan firman. Bahkan mungkin ada yang membombardir diri sendiri, dia baca firman lagi di rumah, dia meditasi Alkitab segala macam. Tapi kalau nggak bertumbuh, tetap aja khawatir, tetap aja takut, tetap aja ngeluh, tetap aja pesimis. Artinya apa? Nggak ada buahnya. Anda salah bangun. Materinya cukup. Ya, kita bukan orang-orang yang begitu ya, karena kita dipimpin Roh Allah. Apapun yang kita kerjakan sempurna, apapun yang kita kerjakan jadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menikmatinya. Ya, saya berdoa, saya berharap agar jemaat di sini betul-betul mempersiapkan bait Allahnya, sehingga ketika hari itu datang, Allah sudah ada di dalam kita, dan tidak ada yang bisa menghancurkan kita, karena Allah bersemayam di dalam kita dengan sempurna. Amin.